Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai operasi pada vektor, yaitu terkait operasi penjumlahan, ya. Uh, Kemudian nanti juga akan saya bahas terkait perkalian skalar, ya. Terus terkait aturan pengurangan dalam vektor seperti itu. Nah, di sini kita mulai terkait operasi pada vektor, yaitu penjumlahan, di mana di sini kita memiliki vektor u, ya. Vektor u itu adalah ruas AB, ya. Terus vektor v yaitu BC, di mana ketika kita menjumlahkan vektor u ditambah vektor v itu sama saja dengan b min a ditambah c min b itu sama dengan c min a, ya, dimana ruas garis AB itu, ya, panjang ruas garis AB itu kan b min a, pengurangan antara titik koordinat di titik B dikurang koordinat di titik A ditambah pengurangan antara titik koordinat di C dikurang titik koordinat di B, dan hasilnya adalah sama dengan C min A atau ruas garis AC. Nah, di sini dikatakan bahwa dua buah vektor, ya, ketika kita garis AC ini menandakan bahwa dua buah vektor itu memiliki arah yang bersambung, jadi dari A ke B, B ke C. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, dari A ke B, B ke C, maka penjumlahan dua vektor itu sendiri itu sama dengan A ke C, seperti itu. Maka jumlahnya akan menjadi vektor yang memiliki arah jalan pintas dari inisial A ke terminal C, yaitu A ke C. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sama saja, ya. Kalau misalnya kita punya vektor U itu adalah AB, terus setelah itu ditambah dengan vektor V itu B ke C, maka dia bentuknya ini melanjutkan, ya. Maka jarak atau penjumlahan dari U plus V itu sama saja dengan AC. Nah, ini dinamakan sebagai aturan segitiga dalam penjumlahan vektor. Nah, di sini dikatakan bahwa ilustrasi di atas menunjukkan hasil penjumlahan dua buah vektor menghasilkan vektor juga, yang disebut sebagai resultan vektor. Dapat dilihat pula bahwa ketiga vektor U, V atau U plus V membentuk sebuah segitiga. Nah, ini disebut sebagai aturan segitiga untuk resultan vektor itu sendiri. Nah, aturan segitiga itu seperti apa? Yaitu jika terminal U sama dengan inisial V, ya, maka U plus V akan membentuk segitiga bersama dengan U dan V. Dengan kata lain, U sama dengan garis AB, V itu sama dengan garis BC, U plus V itu sama dengan AC, atau bisa dibuat AB plus BC itu sama dengan AC, ya. Tuh. Di sini kan inisialnya, di sini untuk vektor U itu inisialnya adalah A. Terminalnya, ya, terminalnya adalah B. Sementara vektor B itu sendiri, ya, vektor V itu terminalnya adalah B. Terminal B ini sama saja dengan inisial dari A, seperti itu. Makanya dia membentuk sebuah segitiga.
ketika dua buah vektor memiliki arah yang saling berpencar, yakni U-nya itu AB sementara V-nya AC, ya. Jadi di sini vektor U dari A ke B dan B ke C, ya. Maka vektor U plus V itu sama saja dengan B min A ditambah C min A, ya. Maka hasilnya adalah B plus C min A min A. Maka bisa dikatakan bahwa A dikali B plus C min A, ya, itu sama saja dengan AD, di mana D ini sendiri itu adalah B plus C min A. Dia akan menghasilkan sebuah terminal baru, yaitu D. Seperti itu. Oke, sebagai contoh di sini, misalkan U itu adalah AB, ya, V itu adalah AC, di mana A itu adalah negatif 1,2, B itu 1,0, dan C itu 3,5. Nah, di sini kita akan menjumlahkan U plus V. Maka seperti yang sebelumnya dikatakan bahwa U plus V itu sama saja dengan, kalau kita uraikan kan jadinya adalah U plus V itu sama saja dengan AB, ya, plus AC, dimana AB nya itu adalah B min A ditambah C min A. Nah, kalau dari sebelumnya itu sama saja kan, ini kalau kita kelompokkan menjadi B, ya, B plus C min A, min A. Nah, sama dengan B plus C min A. Berarti yang ini kita lihat yang X nya dulu, berarti 1 plus C itu X nya adalah 3, plus 3, A itu min A, min A nya berapa? Min 1, berarti min 1, koma, ya, karena kan ini bentuknya vektor, ya, penjumlahan vektor itu akan menghasilkan sebuah vektor. Maka di sini setelah itu yang X, yang Y-nya 0 plus 5, yang ini dikurang 2 dikurang A. Berarti ini 1 plus 3 4 kurang min 1 berarti 5,3, ya, 5,3. 5. Terus 5 kurang 2 3 kurang A. Tadi kan sebelumnya adalah bahwa U plus V sama dengan D min A atau AD, ya, panjang garis AD, ini yang sebelumnya nih. Maka kita ketahui bahwa di sini ini adalah titik koordinat dari D. Jadi terminal barunya tadi itu di D. Kalau kita ilustrasikan di sini, ya, jadi kan A U, ya, U itu berarti A tambah U ke B, ini U, ya. Terus setelah itu ditambah dengan V. V ini dari A ke C. Nah, maka karena di sini dia U dan V itu memiliki terminal, ya, memiliki inisial yang sama, ya, tapi terminalnya berbeda, maka hasil penjumlahan antara keduanya merupakan hasil yang ini, garis D ini, sehingga ini sama saja dengan U plus V. Jadi dia menghasilkan terminal baru seperti itu, ya. Nah, di sini jelaskan bahwa ini disebut sebagai aturan jajar genjang.
Jika U memiliki inisial yang sama dengan inisial dari V, maka U plus V merupakan sisi diagonal jajar ganjang yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V serta sisi-sisinya sisi-sisi yang sejajar. Dengan kata lain, U sama dengan AB dan V sama dengan AC. Ketika U plus V itu sama saja dengan AD, di mana D itu hasil dari B plus C dikurang A, ya, seperti itu. Oke, jika diperhatikan dengan rinci pada dua ilustrasi di atas, vektor U yang dimana elemennya adalah 2,-2 sedangkan V sama dengan 4,3. Hasil pada gambar menunjukkan bahwa U plus V itu adalah 6,1, padahal 2 plus 4, min 2 plus 3 sama dengan 6,1. Secara umum akan berlaku bahwa U plus V itu sama saja dengan U1 plus V1, U2 plus V2. Jadi ini kan yang ini semuanya itu hanya ilustrasi. Jadi sebenarnya ketika kita menjumlahkan U dan V itu sama saja kita menjumlahkan elemen-elemen dari U dan V itu sendiri, seperti itu. Jadi elemen yang bersesuaian. Nah, di sini maka didapat aturan penjumlahan dua vektor ketika ada di ruang, ya. Pada ruang jika U itu adalah U1 dan U2, V itu adalah V1 dan V2, maka U plus V itu sama saja dengan U1 ditambah V1, U2 tambah V2. Artinya penjumlahan dua buah vektor itu akan menghasilkan vektor. Nah, kalau pada ruang, ya, sama saja, hanya bedanya kalau pada ruang kan elemen dari vektor U itu ada U1, U2, U3. Sementara elemen dari V itu ada V1, V2, V3. Sehingga ketika U plus V itu sama saja dengan kita menjumlahkan U1 ditambah U1 ditambah V1, U2 ditambah V2 dan U3 ditambah dengan V3, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung ke contoh, ya. Misalkan sebuah kecepatan angin yang diwakili oleh vektor U yaitu 4,-2 akan mendorong sebuah benda dari koordinat A, ya. Koordinat A-nya adalah -1,0 menuju suatu koordinat B. Misalkan di koordinat B terdapat kecepatan angin yang mewakili vektor V yaitu -1,1 yang akan mendorong kembali benda tersebut ke koordinat C. Akan dicari koordinat terakhir dari benda tersebut yaitu koordinat C. Karena merupakan kasus tersambung, ya, di sini di mana dia kan dari U kan didorong ke koordinat A. Suatu benda dari koordinat A menuju ke koordinat B. Misalkan koordinat B dengan kecepatan yang mewakili vektor V yaitu -1,1, maka akan mendorong ke C. Maka ini kan bersinambungan dari A ke B lanjut ke C. Maka kalau kita lihat ketika dia berkesinambungan maka akan berlaku aturan segitiga. Maka U plus V itu sama saja dengan AC atau C dikurang A. Karena kan kita ingin mencari nilai koordinat C. U plus V, ya, U plus V itu berarti U tambah V, ya. Maka -4,2 ditambah ini bukan 0, ya, tapi -1,1. Maka C, ya, C itu C dikurang A-nya itu -1,0. Maka di sini kita peroleh 4 dikurang -1 itu 3. -2 dikurang 1 itu -2 dikurang 1 itu adalah 1. Maka di sini hasilnya adalah 1.
A. Terus ini pindah ruas ya, pindah ruas dari min jadi plus min 1,0, maka C-nya adalah 3 dikurang 1 itu 2, min 1 dikurang 0 adalah min 1. Maka koordinat titik C-nya adalah 2, min 1. Nah, di sini di contoh kedua itu ada sebuah benda, di mana benda itu ada di koordinat A ya. Benda tersebut akan didorong oleh dua gaya yang memiliki besar dan arah berbeda. Nah, gaya pertama itu akan memindahkan benda menuju ke koordinat B. Sementara gaya kedua akan mendorong benda itu menuju ke arah C. Nah, di sini diminta ditentukan koordinat akhirnya. Terus diminta juga vektor resultannya. Karena dari koordinat yang sama yaitu A, benda akan didorong oleh dua vektor dengan arah berbeda, maka berlaku aturan jajar genjang. Di aturan jajar genjang itu kan ada AB plus AC itu sama dengan AD ya, dimana D itu sendiri adalah B plus C min A. Nah, B plus C min A berarti di sini kita tentukan dulu D-nya karena diminta adalah koordinat akhirnya yaitu koordinat D. Maka B-nya adalah B 2,1,2 di sini ya. 2,1,2 terus di sini ada C-nya min 1,0, min 1, sementara A-nya itu 1,0,1. Maka hasilnya itu 2. Ini kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Maka 2 ditambah negatif 1 itu 1, 1 ditambah 0 itu 1, 2 ditambah negatif 1 itu adalah 1. Oke. Nah, ini baru dikurang, ini masih ada langkah yang belum selesai ya. Itu dikurang 1,0,1, maka hasil akhirnya adalah 1 dikurang 1 itu 0, 1 dikurang 0 itu 1, 1 dikurang 1 itu adalah 0, maka hasilnya adalah 0,1,0. Ini adalah nilai D-nya. Nah, ya sementara yang dicari itu nanti untuk vektor resultannya itu adalah vektor AD ya, vektor AD. Ya, maka di sini vektor AD itu sama saja dengan D dikurang A. D-nya sendiri tadi adalah 0, 1, 0 ya, 0, 1, 0. Maka 0, 1, 0 dikurang 1,0,1 hasilnya adalah 0 dikurang 1 itu adalah min 1, 1 kurang 0 itu adalah 1, dan 0 dikurang 1 itu adalah negatif 1. Maka resultan atau vektornya, vektor AD itu adalah min 1, 1, min 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terkait perkalian skalar atau aturan perkalian skalar. Nah, di sini kita misalnya kita punya vektor U itu adalah U1, U2. Sementara V itu adalah V1, V2, V3. Maka KU ya, ini vektor di bidang ya. Ini bidang, di bidang, ini di ruang. Maka KU jadi ada perkalian yaitu perkalian skalar K dikali vektor U, maka hasilnya adalah K dikali U1 dikali K dikali U2. Sama halnya untuk yang di ruang. Jadi kalau K dikali V maka
vektornya adalah K dikali V1, K dikali V2, K dikali V3. Misal, di sini U-nya adalah 4,-2, maka setengah U itu sama saja dengan 2,1, karena kan setengah dikali 4, setengah kali 2. Setengah kali 4 itu hasilnya adalah 2, setengah kali 2 itu hasilnya adalah 1. Ya. Nah, selanjutnya, sedangkan kalau misalnya negatif setengah U itu sama. Jadi berarti min setengah dikali 4, min setengah kali 2, hasilnya adalah min 2, min 1. Nah, kalau diilustrasikan seperti ini. Jadi ketika kita punya U di sini ya, U-nya ini vektor U ya. Vektor U ini di sini adalah titik terminalnya ya, titik terminalnya. Maka ketika kita mengalihkan dengan setengah, itu sama saja dengan kita mengambil setengah dari U ini ya. Nah, jadi setengah U itu di sini. Sementara negatif setengah U itu ke sini. Ya, nih. Nah, ilustrasi di atas menunjukkan apabila vektor dikalikan dengan suatu skalar positif, misalnya setengah, maka akan tetap memiliki arah yang sama. Ya. Jadi kalau misalnya pengalinya positif, arahnya sama. Namun, panjang atau besarnya berbeda, yaitu setengahnya. Ya. Tapi ya tergantung dari pengalinya. Kalau misalnya pengalinya adalah 2, maka otomatis panjangnya akan bertambah 2 kali lipat dari U itu. Sedangkan apabila dikali skalar negatif, maka akan memiliki arah yang berlawanan. Jadi arahnya berlawanan dengan vektor awalnya. Dengan demikian, secara umum vektor U itu sama dengan AB, maka min U itu sama saja dengan BA gitu ya. Nah, di sini misalkan U itu 1, U1, U2 dan V itu V1, V2, maka U dikurang V itu sama saja dengan U ditambah dengan negatif dari V-nya. Oke. Nah, maka U sama saja dengan U1 dikurang V1, U2 dikurang V2. Jadi sama dengan penjumlahan, hanya saja operasinya aja yang berbeda ya. Jadi kalau plus, kalau minus ya minus di sini ya. Operasinya min. Itu ya. Nah, kalau ini, jadi kalau misalnya ini U ya. U ini negatif, ini V ya. Di sini ini V, maka di sini adalah negatif V. Kalau di sini U, berarti di sini negatif U, karena kan berlawanan. Maka U ditambah, jadi arah di sini ini posisi ini sama saja dengan U ditambah negatif V ya. Nih, U. Jadi ini U plus negatif V itu sama saja dengan U dikurang V. Seperti itu. Sehingga diperoleh aturan pengurangan vektor itu U dikurang U1, U2, V1, V2, maka U min V itu sama dengan U dikurang U1 kurang V1, U2 dikurang V2. Ya, jadi operasi ini juga berlaku di ruang atau di R3. Kalau di sini kan di R2 ya. Jadi hal ini juga berlaku di R3.
aturan segitiga untuk pengurangan. Jika inisial dari U sama dengan inisial dari V, maka vektor U dan V ya, vektor UV dan U dikurang V membentuk segitiga di mana U dikurang V memiliki arah dari terminal V ke inisial U. Dengan kata lain, U itu adalah AB, V itu adalah AC, maka U dikurang V itu sama saja dengan CB ya. Contoh, dari keadaan tidak berangin, sebuah gaya U dapat mendorong benda dari koordinat titik A 4,-2 menuju koordinat B 8,3. Di sisi lain, tanpa adanya gaya yang diberikan, kecepatan angin V dapat mendorong benda tersebut dari koordinat A menuju koordinat C. Ya. Pada suatu waktu, kecepatan angin dengan besar yang sama sedang berlawanan dengan arah sebelumnya, yakni min V. Kemudian benda tersebut diberi gaya U. Akan dicari besar resultannya serta koordinat akhir dari benda tersebut. Diketahui U itu adalah AB ya. Gaya U dapat mendorong benda dari koordinat A menuju koordinat B ini ya. Sementara V itu adalah AC ya. Karena di sini A menuju C. Karena kecepatan angin tetap namun berlawanan arah, maka resultannya adalah U plus min V, atau bisa ditulis AB dikurang AC sama dengan CB ya. CB sendiri itu sama saja dengan B min C. Nah, B-nya berapa? B-nya 8,3. C-nya berapa? 3,1. Maka U plus min V itu sama saja dengan 5,4. Jadi 8 kurang 3, 3 kurang 1. Sorry, ini berarti salah ya, ada kesalahan. 8 kurang 3 itu 5, 3 dikurang 1 itu 2. Sedangkan koordinat titik akhirnya, karena kan tadi ini ya, sama halnya dengan AD ya, AD, maka AD itu sama saja dengan 5,2. Ini AD. Jadi ini sama saja dengan AD karena ini bentuknya nanti berbentuk jajar kencang. Ini AD 5,2, maka AD itu sendiri adalah D kurang A sama dengan 5,2. D nya tetap sama dengan 5,2 tambah 4,-2 tambah ya, karena kan ruasnya pindah ruas. Sama saja dengan 9,0. Jadi titik D nya adalah 9,0 ya. Jadi kalau kita ingin membuktikan, kita coba aja D dikurang A ya. Jadi 9,0 dikurang A nya tadi adalah 4,-2. Kita kurangkan, maka kita peroleh 5,2 seperti itu ya. Jadi titik D nya adalah 9,0.